TM juga terbatas karena ada 2 TM juga pada waktu yang bersamaan. Jadi untuk sesi tanya jawab mungkin dari teman-teman merasa kurang bisa ditanyakan saat first meet ini. Oke? Mungkin karena kita baru pertama ketemu ya. Nah itu mungkin aku bisa minta tolong kenalan satu-satu, bisa nyebutin nama, NPM sama paralelnya, dimulai dari paralel A. Baik Kak, pertama-tama perkenalkan saya izin memperkenalkan diri Kak. Saya Gracia Sepania Liboris Manjuntak dari Paralel A dengan NPM 24011. Terima kasih Kak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aldian, NPM 240310117 dan Paralel. Dari paralel A hanya 2 saja. Izin menjawab Kak, untuk partner saya namanya Nafis Zakwan Tirta Pratoyo dengan NPM 240218. Saat ini dia sedang berkendala jaringan Kak, sedang mencari jaringan seperti itu. Segera akan bergabung ke tim informasi. Oke, makasih konfirmasinya. Yang satu lagi gimana? Izin menjawab Kak, partner saya Muhammad Rasya Valentino dengan NPM 24010 tidak ada kabar Kak. Terima kasih Kak. Oke, makasih juga konfirmasinya. Lanjut ke LG. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Kak. Perkenalkan nama saya Aura Rahma Sabira dari Paralel B dengan NPM 24061. Terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Ayu Ramadhani, NPM 24062 dari Paralel B. Terima kasih Kak. Oke, bisa dilanjut. Izin memperkenalkan diri Kak. Perkenalkan nama saya Hanifatur Rosida dari NPM 24085 Paralel B. Izin memperkenalkan diri Kak, nama saya Jonathan Immanuel dari NPM 24084 dari Paralel B. Oke, bisa dilanjut dengan paralel C. Izin memperkenalkan diri Kak. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Mausdiwinata, NPM
24132 dari Paralel C. Izin memperkenalkan diri Kak, nama saya Muhammad Izakul Muzaki, NPM 24131 dari Paralel C. Terima kasih. Oke, paralel C cuma ada 2 aja ya. Oke, bisa dilanjut paralel D. Baik, perkenalkan Kak, nama saya NPM saya 24181 atas nama Intan Mufidatun Nurlaili dari Paralel D. Perkenalkan, NPM saya 182 dari Paralel D. Nama saya Rasya Akbar Muhammad Amin, Kak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salsabila Isabel, NPM 24147 dari Paralel D. Oke, dari paralel D hanya 3. Izin menjawab Kak, dari Paralel D ada 4. Oh, udah semua ya? Sudah Kak. Oke, lanjut paralel E. Izin memperkenalkan diri Kak, perkenalkan nama saya Mikael Joshua Haposan dengan NPM 24212 dari Paralel E Kak. Mohon izin memperkenalkan diri Kak, nama saya Rizky Ramadan Fernanda dengan NPM 24213 dari Paralel E Kak. Oke, bisa dilanjut paralel F. Izin memperkenalkan diri Kak, salam kenal, saya Christian Artaliando Putra dengan NPM 24240. Salam kenal Kak. Izin memperkenalkan diri Kak, nama saya Elita Ristiana dengan NPM 24241 dari Paralel F. Oke, salam kenal semuanya. Mungkin di sini aku langsung open Q&A aja sih sebenarnya mengenai pembahasan TM kemarin. Dari pembahasan TM kemarin, apakah ada yang dibingungkan atau yang ingin ditanyakan, atau mungkin bisa didiskusikan bareng aku, atau sudah paham semua ini? Izin Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Nafi Zakwan dari NPM 24218 Paralel A. Mohon maaf baru masuk Kak karena tadi terkendala jaringan Kak pada saat masuk. Ya, oke, terima kasih atas konfirmasinya. Nah, aku ulangi lagi, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai technical meeting kemarin, baik itu tata tertib, mekanisme, lebih ke tata tertib dan mekanisme sih, soalnya untuk laporan mungkin aku akan bahas lagi, dan juga nanti ada kontrak dan juga ada aspek penilaian.
Nah, di luar 3 itu mungkin ada yang ditanyakan baik dari tata tertib ataupun mekanisme. Izin bertanya Kak sebelumnya. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Michael Joshua dengan NPM 24212. Saya izin bertanya Kak terkait tes awal ini. Tes awal ini kan bentuknya lisan ya Kak. Nah, apakah tes awalnya itu individu atau kita separtner untuk langsung tes awalnya bareng gitu Kak? Terima kasih. Ya oke, pertanyaannya menarik sekali soalnya dari mekanisme yang aku buat sebenarnya nggak ada batasan mengenai tes awal apakah individu atau per partner. Soalnya di sini lebih ke bukan individu atau per partner tapi lebih ke paralel ya yang nanti akan dibahas. Nah, nanti buat TA-nya dari aku sendiri itu per paralel jadi bisa langsung masuk berempat. Kalau semisal satu paralel itu ada 4 orang seperti itu sih. Kecuali ya mungkin bisa di notes kalau ada modul-modul tertentu yang memang perlu pemahaman yang lebih atau ekstra. Tapi kebanyakan aku menyamaratakan bahwa tingkat kesulitan suatu modul itu sama kecuali nanti ada di modul akhir, modul 7 dan modul 8 itu memang perlu tingkat pemahaman yang lebih. Jadi aku bisa katakan nanti untuk modul 7 dan modul 8 jadi untuk TA-nya bisa per individu seperti itu. Yang lain bisa per paralel. Apakah sudah menjawab? Siap, sudah Kak. Terima kasih banyak Kak. Izin bertanya Kak, mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aljina Librian, NPM 24217. Izin bertanya untuk jadwal mengenai kami mengecek Mas Rizal, apakah ada ketentuan tertentu, hari tertentu atau bagaimana Kak? Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Ini juga cukup menarik ya. Untuk jadwal chat itu dari aku sendiri itu tidak ada jam kerja. Jadi selama aku online, kalian bisa chat kapan aja, hari apa aja. Nah, pada hari Sabtu Minggu itu juga tidak ada batasan, bahwasanya dari aku sendiri itu tidak membatasi kalian untuk konfirmasi tentang apapun. Tapi yang perlu di-note di sini itu kalian lakukan kalau semisal chatnya itu ada unsur pribadi, jadi kendala pribadi ataupun yang lain bisa konfirmasi PC saja. Tapi kalau menyangkut pengumpulan sesuatu itu bisa dikonfirmasi di grup. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, yang lain apakah ada yang ditanyakan? Oke, aku rasa belum ada yang ingin ditanyakan. Mungkin aku langsung share aja mengenai kontrak. Apakah sudah kelihatan? Izin menjawab sudah Kak. Oke, makasih atas responnya. Nah, ini untuk kontrak dan peraturan dari praktikum kimia analisa asisten laboratorium, saya sendiri Muhammad Isa Febianto. Nah, untuk draft yang pertama itu pengumpulan pertama maksimal pada H-3 praktikum. 2. Draft dikerjakan sesuai dengan format yang telah ditentukan sesuai dengan TM. 3. Penulisan antar subbab menggunakan spasi atau di enter istilahnya. Dan yang keempat itu untuk penulisan sifat bahan wajib menggunakan MSDS atau Material Safety Data Sheet.
Selanjutnya untuk tes awal, itu yang pertama itu tes awal dilaksanakan H-2 praktikum secara lisan. Nah, yang kedua itu tes awal dilakukan serentak satu paralel. Yang ketiga praktikan wajib menanyakan terkait waktu pelaksanaan tes awal H-1 tes awal melalui grup line yang telah tersedia perwakilan satu orang setiap paralel. Nah, mungkin di sini yang di note itu H-1 tes awal, bukan H-1 praktikum. Oke, yang keempat, tes awal bersifat open literatur, yaitu draft, buku, jurnal, dan modul, namun tidak diperkenankan menggunakan alat elektronik berupa HP. Selanjutnya, kelima, pada tes awal wajib menggunakan kalkulator saintifik, walaupun nantinya tidak dipergunakan secara langsung untuk kalkulator saintifik, tapi kalau dilihat dari persebaran modul, penggunaan kalkulator saintifik ini cukup signifikan ya penggunaannya. Jadi memang diwajibkan untuk membawa kalkulator saintifik. Yang keenam, jika nilai tes awal dinilai kurang memenuhi, secara personal dengan asisten laboratorium. Oke, selanjutnya C itu ada praktikum. Nah, untuk yang praktikum itu yang pertama itu praktikan wajib ACC draft dan juga TA. Yang kedua praktikum dilaksanakan sesuai dengan paralel dan sesi masing-masing. Selanjutnya untuk lembar data yang pertama, lembar data dikumpulkan pada hari H praktikum melalui email. Lembar data di-up pada G Drive dengan ketentuan sebagai berikut. A. Sesi 1 pengumpulan maksimal pukul 13.30 WIB dan sesi 2 maksimal pukul 19.00 WIB. Untuk format email, yang pertama itu ada body email dan subjek, di mana pada body email itu atau subjeknya itu adalah lemdat MX, paralel X, sesi, dan grup. Contoh lemdat M1, paralel G, G1_K. Selanjutnya lembar data di-scan dalam bentuk PDF, original tanpa filter. Dan email itu ada rizafebrianto.aslaptk1@gmail.com. Yang kedua, ACC lembar data maksimal H+1 praktikum pada pukul 15.45 WIB. Selanjutnya setelah ACC lembar data, wajib meminta tanda tangan dan stempel basah asisten laboratorium. Yang keempat, jika diperlukan asistensi dapat menghubungi asisten laboratorium. Mungkin dari kontrak, apakah ada yang ditanyakan atau dibingungkan? Ya, silakan. Oke, baik. Izin bertanya, Kak. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nafiz Zakwan dari NPM 218 Paralel A. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan itu terkait asistensi, Kak. Jadi untuk asistensi di situ terdapat penjelasan bahwa asistensinya itu bisa dapat menghubungi asisten laboratorium jika diperlukan asistensi. Nah, itu maksudnya apakah asistensinya wajib atau tidak ya, Kak? Terima kasih. Ya, oke. Pertanyaannya lumayan bagus. Mungkin untuk asistensinya wajib atau tidak, itu nanti ada aspek penilaian. Nah, untuk aspek penilaian nanti aku bahas setelah ini. Jadi, kalau kalian merasa apakah sudah memang benar-benar paham atau kalian tidak ada waktu untuk asistensi, kalian tidak masalah, atau memang dari aku itu tidak mewajibkan akan adanya asistensi. Nanti mungkin lebih ke berpengaruh ke penilaian kalian sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih banyak, Kak. Ya, yang lain apakah ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan mengenai kontrak dan peraturan? Ya, silakan. Izin bertanya, Kak. Perkenalkan, nama saya Michael Joshua Posan. Izin bertanya mengenai pengumpulan draft pertama kali, Kak. Jadi kan saya praktikumnya itu untuk paralel E itu kan di hari Rabu ya, Kak. Dan berarti kan H-3 praktikum itu kalau H-3-nya kan di hari Minggu. Nah, itu dikumpulkannya di hari Jumat atau di hari apa ya, Kak? Seperti itu. Terima kasih. Oke, pertanyaannya juga lumayan bagus ya. Bahwasanya, ya izin menjawab, pertanyaan lumayan bagus. Nah, di sini itu kita menentukan suatu hari itu hari kerja. Jadi semisal kalau kalian
kayak misal di sini itu H-3 praktikum. Nah, contoh aja paralel itu kan paralel E dan F itu harinya hari Rabu ya untuk praktikum kimia analisa. Nah, itu kalian maksimal itu hari Jumat sudah melakukan pengumpulan pertama seperti itu. Nah, untuk hari Minggu, Sabtu sama Minggu kalian bisa gunakan untuk sebenarnya itu untuk ngedraft. Jadi, semisal kalau kalian kan biasanya kan untuk draft itu kan ada format-format tertentu ataupun bukan format sih, tapi subbabnya itu ada beberapa yang memang dari Aslab, ada yang emang kalian cari sendiri, tergantung nanti pengumumannya seperti apa. Nah, itu biasanya diumumkan pada hari Jumat, Sabtu atau Minggu. Kalian bisa gunakan Jumat, Sabtu, Minggu untuk draft modul selanjutnya. Jadi kalian nggak perlu nunggu emang harus tenggatnya seperti itu untuk melakukan draft. Dan pengumpulannya itu kalau dari aku sendiri itu dilakukan secara offline. Jadi bisa kalian kumpulkan di laboratorium pengantar teknik kimia 1. Jadi semisal kalau ada beberapa kondisi nanti kalau mengharuskan atau dari aku ada kendala tidak bisa datang ke lab, bisa dilakukan secara daring, nanti aku informasikan pengumpulannya bisa secara daring seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan kembali atau kurang jelas dari penjelasanku? Siap, jelas Kak. Terima kasih banyak Kak. Ya, mungkin dari yang lain apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Baik, terima kasih Kak, izin bertanya. Untuk pengumpulan laporan resmi sendiri, itu pengumpulan pertamanya H-min berapa ya? H plus berapa praktikum ya Kak? Izin bertanya. Terima kasih. Oke. Mungkin karena ya di sini belum ada ya untuk pengumpulan laporan resmi, dan juga di TM setauku juga belum ada atau ada ya. Nah, itu untuk laporan resmi itu dilakukan H+2 praktikum. Jadi kalau kalian ulur waktu timeline-nya, nanti kalian H-3 praktikum itu ada draft, dan H+2 praktikum itu ada laporan resmi. Kalau kalian jadwalin semisal nanti Par E itu ada praktikum hari Izin menjawab Kak, hari Rabu Kak. ya oke. Hari Rabu, H-3 praktikumnya hari Jumat dan H+2-nya hari Jumat. Nanti kalian ada tanggungan 2 untuk laporan dan juga draft seperti itu. Oke, apakah sudah menjawab atau ada yang dibingungkan? Oke, silakan. Izin bertanya Kak, untuk paralel C praktikumnya kan hari Jumat. Nah, itu untuk pengumpulan lapresnya kan H+2, berarti kita mengumpulkan di hari Minggu atau di hari Selasanya Kak? Terima kasih. Nah, di sini itu untuk H+2 dari paralel C ataupun paralel D ya. Kalau ditarik H+2 itu kan hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, itu kita hitung saja hari kerja. Tapi semisal kalau dari teman-teman itu sudah menyelesaikan laporan resminya hari Sabtu atau hari Minggu, sebelum tenggat waktu, itu kan untuk hari Sabtu dan hari Minggu itu kan sebelum tenggat waktu teman-teman nih. Nah, itu kalian bisa kumpulkan saja nanti konfirmasi di grup. Hari Sabtu, hari Minggu itu bisa kalian kumpulkan. Tapi kalau teman-teman itu semisal kalian itu tenggatnya itu hari Jumat, tapi kalian mengumpulkan hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, itu beda lagi untuk aspek penilaiannya. Nah, setelah ini itu ada aspek penilaian dari aku. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah Kak, terima kasih. Ya, mungkin dari yang lain apakah ada yang dibingungkan?
Oke, aku rasa dari kalian sudah cukup jelas. Mungkin bisa dikatakan bahwasannya dari kalian sudah menyetujui mengenai kontrak dan juga peraturan dari kimia analisa asisten laboratorium Muhammad Isafianto. Nah, untuk peraturan yang telah dibahas pada hari ini itu berlaku mulai hari Senin tanggal 17 Oke, untuk peraturan di atas berlaku pada 17 Februari 2025. Pengumpulan draft dan tes awal dilaksanakan secara luring. Dan yang terakhir itu untuk notes itu dari aku sendiri itu tidak menerima lobbying dalam bentuk apapun. Nah, yang dikatakan lobbying itu adalah suatu keringanan tanpa alasan yang jelas. Nah, kalau dari kalian atau teman-teman praktikan itu merasa ada yang ada suatu kendala bisa didiskusikan dengan asisten laboratoriumnya masing-masing, atau bisa didiskusikan denganku apakah bisa ada jalan keluar. Misal kalau dari kalian itu ada suatu kesulitan yang bisa menghambat kalian itu melakukan praktikum. Nah, itu kalian bisa diskusikan terlebih dahulu dengan aku. Nah, itu kita cari solusinya bersama-sama. Seperti itu. Jangan tiba-tiba langsung melakukan sesuatu hal yang gimana ya? Yang bisa dikatakan itu melanggar suatu tata tertib lah atau peraturan seperti itu. Mungkin dari sini dari teman-teman apakah sudah jelas? Sudah. Oke, terima kasih tanggapannya. Mungkin untuk kontrak dan peraturan aku kirimkan setelah first meet berlangsung. Selanjutnya ini aku lanjut ke rubrik penilaian. Nah, di sini itu untuk aspek praktikum, apakah sudah terlihat? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Nah, di sini ada rubrik penilaian untuk aspek praktikum. Nanti di kimia analisa pada praktikum itu ada 3 aspek penilaian. Yang pertama itu ada praktikum, selanjutnya yang kedua ada tes awal, yang ketiga itu ada laporan atau laporan resmi yang kalian kumpulkan dosen. Nah, di sini aku sebagai asisten laboratorium kalian itu menilai itu dari 2 aspek. Yang pertama itu ada praktikum dan juga tes awal. Nah, untuk praktikum sendiri aku ada 4 aspek penilaian. Untuk yang pertama pengumpulan, oke, ada pengumpulan, ada ketertiban, ada analisa, dan juga ada keterampilan, di mana nanti untuk pengumpulan itu memiliki bobot. Untuk kumulatif di sini itu kumulatifnya 100 ya. Nah, untuk pengumpulan di sini itu ada 10 poin bobot tertingginya, di mana pada praktikan pengumpulan sesuai dengan tenggat pengumpulan itu poinnya 10, dan di sini itu sesuai dengan kesepakatan bahwasanya untuk pengumpulan draft itu bisa kalian konfirmasi di grup lain sesuai dengan partnernya, sesi dan grupnya. Misal kalau berdua ini kan harus konfirmasinya 1 aja, dan di aku atau praktikumku itu untuk pengumpulan wajib itu draft, wajib itu lapres, sumber data itu wajib per partner ya. Mungkin di sini aku mewajibkan per partner karena itu melatih kalian untuk jangan meninggalkan partner kalian. Misal kalau partner kalian repot atau rewel, maksudku rewel itu nggak ada kabar, terus itu lelet dan lain sebagainya, mungkin yang merasa terdampak atau teman-teman yang kedampak nih, aku harusnya itu ngumpulnya itu bisa tepat waktu, tapi gara-gara partnerku lelet, jadi aku nggak bisa mengumpulkan tepat waktu. Nah, itu bisa konfirmasi ke aku aja dulu, nanti untuk solusinya bisa kita pikirkan sama-sama. Nah, itu ada 4. Yang pertama itu praktikan melakukan sesuai dengan tenggat pengumpulan dan juga konfirmasi, itu nilainya 10. Yang selanjutnya itu ada mengumpulkan tepat waktu tapi tidak adanya konfirmasi, itu nilainya 7. Nah, di sini itu ada praktikan pengumpulan melewati tenggat pengumpulan
lebih dari 6, bukan lebih dari 0 lewat hingga 6 jam itu poinnya 5, sedangkan mengumpulkan melewati tenggat pengumpulan itu lebih dari 6 jam itu poinnya 1. Nah, di sini itu ada aspek pengumpulan, di sini itu ada 4 macam. Yang pertama itu adalah pengumpulan pertama atau pengumpulan pertama draft. Yang kedua itu ada pengumpulan 3 macam, sorry. 4 macam. Sorry. Pertama itu ada pengumpulan draft, pengumpulan pertama aja untuk revisi atau penilaian. Aku nggak mematok kalian mengumpulkan jam berapa. Seperti itu, nggak ada waktunya. Yang penting itu kalian bisa ACC H-1 sesuai dengan kesepakatan DTM. Nah, untuk pengumpulan pertama ada draft, yang kedua itu ada laporan resmi, yang ketiga ada lembar data, yang keempat ini ada resume atau rangkuman asistensi. Oke. Nah, di sini itu kan ada 4 poin, apalagi 2 poin yang ini itu ada melewati tenggat pengumpulan. Di sini itu aku tidak mewajarkan yang namanya keterlambatan tanpa konfirmasi, mungkin bisa digarisbawahi, keterlambatan tanpa konfirmasi itu tetap aku beri nilai karena aku lebih ke menghargai pekerjaan kalian. Walaupun di sini itu ada keterangannya cuma 1 poin, itu tetap aku hargai. Tapi diusahakan kalian itu bisa mengumpulkan sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan. Oke. Selanjutnya itu ada ketertiban. Ketertiban itu di sini itu poinnya 10. Bahwasanya ada 4 poin juga. Yang pertama itu tertib di laboratorium itu poinnya 10. Melanggar peraturan 1 hingga 2 kali itu poinnya 7. Melanggar peraturan 3 kali itu poinnya 5, dan melanggar lebih dari 3 kali itu poinnya 1. 4, 5, 6 itu poinnya 1. Nah, mungkin yang perlu dinote teman-teman di sini itu adalah poin ketertiban itu masuk ke dalam penilaian pribadi dari aku sendiri. Semisal kalian telat praktikum, itu poinnya langsung 7. Kalian telat melakukan kalian terlambat praktikum, kalian telat mengumpulkan laporan resmi yang sudah dijilid, itu masuk ke dalam poin ketertiban. Tapi di sini selain ini kan berpengaruhnya kepada nilai kalian ya, tapi kalau seperti yang dijelaskan di TM, telat-telat dan lain sebagainya, itu ada sanksi tersendiri. Jadi kalian itu di sini sebenarnya untuk lebih ke efek jerah sih. Jadi kalian sanksinya itu nggak cuma ke laboratorium aja atau secara overall, tapi di sini itu ada sanksi dari aku secara pribadi, itu sebagai bentuk tanggung jawabku sebagai asisten laboratorium kalian untuk membentuk kalian menjadi lebih disiplin lagi, seperti itu. Selanjutnya di sini ada aspek analisa. Nah, analisa ini didapatkan saat apa sih? Saat kalian asistensi. Saat kalian asistensi itu poinnya tertinggi atau 60% dari poin praktikum, di mana untuk itu ada beberapa aspek, 4 aspek juga. Di sini sebenarnya nggak serta-merta, mungkin aku kasih note aja sih. Oke, di sini itu ada analisa itu poinnya 60. Nah, itu pastikan dapat mengidentifikasi permasalahan dari fenomena sebelum praktikum, juga menjelaskan dengan baik serta mudah dipahami, itu poinnya 60. Poinnya 45 itu saat kalian itu dapat mengidentifikasi suatu permasalahan, tapi kalian penyampaiannya itu kurang begitu jelas dan kurang mudah dipahami, itu poinnya 45. Nah, itu kalian itu selanjutnya itu kalian itu tidak dapat mengidentifikasi, tapi kalian penyampaiannya itu jelas. Nah, itu poinnya 30. Dan yang terakhir itu kalian tidak dapat mengidentifikasi dan kalian tidak dapat menjelaskan secara rinci. Nah, itu poinnya 15. Nah, itu ada tanda bintang di sini, itu adalah bersifat range, dimana di sini kan range-nya itu kan 60. Jadi nilainya itu antara 46 hingga 60, antara 31 hingga 45, antara 16 hingga 30, dan ini antara 1 hingga 15 poin tertinggi. Jadi 60, 45 dan seterusnya itu adalah poin tertinggi. Seperti itu.
sebenarnya analisa ini sesuai dengan pertanyaan yang akan ditanyakan dalam asistensi. Seperti itu kan, setiap persoalan atau setiap analisa itu kan memiliki bobot masing-masing, entah itu high order thinking skill, middle order thinking skill, atau lowest order thinking skill. Oke, selanjutnya itu ada keterampilan. Nah, keterampilan di sini itu ada lebih ke keterampilan selama di laboratorium, ada pengoperasian alat dan lain sebagainya. Apakah kalian itu sesuai dengan standar K3 atau belum? Nah, itu ada poin 20 hingga poin 5. Nah, mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan mengenai rubrik penilaian? Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jonathan Manuel dari NPM 24084 dari Paralel B. Izin bertanya, untuk penilaian ini sifatnya per modul atau diakumulasi untuk semua modul di akhir sampai akhir? Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, itu untuk masing-masing modul untuk penilaiannya. Oke, apakah sudah menjawab atau ada yang ingin didiskusikan kembali? Siap, sudah. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan ada yang tanya apakah asistensi itu wajib apa tidak. Nah, itu kan kembali lagi ke poin 6 poin 3 asistensi ya. Jadi ini kan poinnya 60% sendiri, jadi aku gimana ya, kalian usahakan untuk bisa atau selalu bisa untuk asistensi. Tapi kalau misal kalian terdapat kendala itu sesuai dengan kontrak dan peraturan, itu kalian tidak apa-apa untuk tidak melakukan asistensi, tapi sebagai konsekuensinya nilai analisa kalian 0 seperti itu. Ya, yang raisen, apakah ada yang ditanyakan? Maaf Kak, izin bertanya. Kan ini ada 2 sesi ya Kak, sesi pertama, sesi kedua. Nah, kalau misalnya sesi kedua itu kan kemungkinan besar itu selesainya sampai sore banget gitu ya Kak. Untuk asistensi itu kemungkinan bisa dilakukan secara online atau gimana Kak? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti sebenarnya untuk asistensi ini kondisional. Apakah kalian bisa untuk offline, tapi lebih baiknya itu bisa dilakukan secara offline, karena pada penyampaian suatu materi atau suatu kendala itu lebih baik dilakukan secara offline. Aku juga untuk ngejawabnya itu enakan secara offline, tapi kalau dari teman-teman itu dan juga dari aku itu terdapat kendala kalau secara offline atau terlalu malam ataupun terlalu sore, itu kita asistensinya bisa secara daring, kita lakukan secara daring melalui Google Meet seperti itu. Apakah sudah menjawab? Sudah Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, apakah ada yang ditanyakan kembali mengenai rubrik penilaian? Oh iya, di sini untuk rubrik tes awal itu tergantung dengan modulnya sih sebenarnya. Tergantung tentang modulnya. Nanti kalau kan ada beberapa modul yang memang penekanan penilaian itu berbeda-beda. Contoh untuk modul 1 ini aku kasih spoiler sedikit, untuk nilai yang paling tertinggi itu kalian bisa membuat suatu larutan. Jadi kalian kalau bisa itu belajar tentang macam-macam, itu kan udah ada sebab-sebabnya, gimana cara kalian menghitung konsentrasi, kalian tahu apa itu larutan, pelarutan, dan lain sebagainya. Nah, itu lebih ke arah situ, dan juga prosedurnya itu harus kalian pahami. Jadi di sini itu untuk tes awal itu lebih ke analytical kalian, analytical things, soalnya kalian sudah open literatur di sini. Jadi kemungkinan besar pertanyaannya itu middle
of thinking skill dan juga high order thinking skill. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di modul, buku, draft ataupun literatur yang kalian bawa itu kemungkinan besar tidak akan ditanyakan kembali, tapi kalian coba pahami untuk tes awal itu seperti apa, seperti itu sih. Oke, apakah ada yang ditanyakan kembali mengenai rubrik penilaian? Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya izin bertanya kembali, saya Jonathan Manuel dari Paralel B. Ini kan untuk rubrik penilaiannya itu ada pengumpulan, ketertiban, analisa dan juga dan ini juga ada tes awal. Nah itu nanti nilainya itu kan akan digabung sama nilai laporan juga ya Kak. Nah itu kira-kira apakah ada bobotnya atau tergantung dari modulnya sendiri? Terima kasih Kak. Untuk laporan sendiri itu kita serahkan kepada dosen penilai. Jadi semua pure dari dosen, tidak ada campur tangan dari asisten laboratorium. Tapi kalau dari asisten laboratorium itu lebih ke membuat formatting yang memang benar-benar dinilai. Jadi gimana ya? Yang penting itu kalian itu pembahasan sih sebenarnya untuk apa itu namanya? Untuk laporan itu pembahasannya itu kalian itu bahasnya itu yang bagus seperti itu, yang jelas dan mudah dibaca. Apalagi kan ini untuk dunia analisa itu kan tulis tangan. Jadi aku harap tulisan kalian itu mudah dibaca. Mudah dibaca itu sebenarnya bukan dari kita sendiri atau asisten laboratorium yang mengoreksi, tapi demi nilai kalian sendiri. Biasanya itu ada beberapa dosen yang aduh tulisannya itu nggak bisa dibaca, jadi tiba-tiba nilainya jelek. Seperti itu sih pengalaman. Apakah sudah cukup menjawab? Baik, terima kasih Kak. Oh iya, tambahan informasi buat nilai praktikum nanti itu aku keep sendiri atau emang tidak dipublish kecuali untuk nilai TA. Nilai TA itu akan dipublish secara umum untuk praktikanku aja sih. Untuk praktikanku akan dipublish secara umum, jadi kalian bisa tahu apakah kalian itu remet atau nilai kalian itu kurang apa tidak, seperti itu. Oke, apakah sudah jelas mengenai rubrik penilaian? Karena dirasa jelas, aku harap bisa dipahami mengenai rubrik penilaian. Jadi dari kami, asisten laboratorium itu memiliki rubrik penilaian. Jadi kalian bisa maksimalkan apa yang memang kalian bisa maksimalkan. Seperti itu. Selanjutnya aku langsung next ke format laporan. Oke, untuk format laporan itu sebenarnya dari kemarin udah pada TM udah dibahas ya untuk laporannya itu seperti apa. Nah itu kan ada di sini itu dari aku itu mewajibkan untuk huruf balok. Jadi misal di sini itu ada grup itu kalian ini BTW ini tulis tangan ya. Jadi aku contohnya dalam bentuk ketik.
Ya, jadi aku harap kalian bisa menuliskannya dalam huruf balok atau huruf kapital. Jadi misal kalau aku lihat untuk penulisan laporan kalian itu ada yang tidak menggunakan huruf balok, aku coret menggunakan pulpen merah ya. Nah, untuk bab 1 pendahuluan itu dari aku di sini itu kan untuk berisi permasalahan umum, permasalahan khusus dan solusi dan juga aplikasi. Nah, di sini itu kalian permasalahan umumnya itu seperti apa. Kalian bisa menambahkan suatu literatur, semisal di sini itu ada pembuatan larutan. Kalian kalau di fisika dasar itu kan kalian tidak boleh ada kalimat dalam kehidupan sehari-hari ataupun yang lainnya. Tapi pada pembuatan latar belakang di kimia analisa itu kalian bisa melakukan by literatur. Gini. Jadi contohnya pada sehari-hari larutan kalimat definitif itu masih diperbolehkan pada latar belakang, tapi definitif di sini itu merujuk pada suatu momen tertentu. Jadi semisal dalam kehidupan sehari-hari larutan sering dijumpai dalam bentuk bla. Nah, itu kalian berikan citasinya, datanya itu apa dan itu berapa sering, itu berdasarkan literatur. Semisal 27% penduduk Indonesia membuat larutan, contohnya seperti ini, seperti itu. Jadi ada datanya yang mengatakan bahwasanya memang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, tips dari aku untuk membuat suatu paragraf itu paragraf 1 itu berisikan sesuatu yang umum. Jadi kayak definisi, bukan definisi sih, semisal kalian itu adalah pembuatan larutan dan identifikasi kation. Kalian itu berfokus ke larutannya dulu, kemudian hal-hal yang umum tentang larutan dan juga identifikasi kation. Terus itu paragraf 2 itu terdiri dari khusus. Nah, khususnya di sini itu apa? Khususnya itu berisi solusi dan juga pemanfaatan dalam industri. Contoh pada pembuatan larutan. Contoh itu pembuatan larutan dan identifikasi kata golongan 1 itu untuk paragraf khususnya atau paragraf 2 itu itu pembahasannya dilakukan seperti ini. Dalam industri pembuatan larutan dan identifikasi kation sangatlah penting karena pada industri X dilakukan suatu pengenceran atau penentuan konsentrasi pada pembuatan suatu produk Y dengan data. Nah, seperti itu. Jadi kalian itu untuk pembuatan latar belakang itu kan harus disesuaikan kembali dengan praktikumnya seperti apa. Seperti itu. Dan selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan itu berisi di sini itu 1, 2 dan seterusnya. Di sini itu minimal berisi 2 tujuan dan juga nanti kalau ada tergantung pengumumannya juga sih. Kalau semisal pengumumannya itu minimal 3 tujuan, nanti kalian tulis 3 tujuan. Seperti itu. Nah, di modul yang tertera itu kan juga sudah ada bahwasanya beberapa tujuan yang sudah ada di modul. Jadi kalian bisa input atau disesuaikan lagi dengan modulnya. Selanjutnya itu ada dasar teori, ya seperti biasa, seperti ini. Terus itu satu subbab terdiri dari 2 paragraf dan masing-masing paragraf terdiri dari 5 kalimat. Nah, dan juga citasinya jangan lupa pakai Harvard. Terus itu jenis untuk gambar itu kalian call out yang namanya gambar. Jadi ada kata-kata pengantarnya, jangan lupa. Jenis-jenis larutan dapat diilustrasikan pada gambar 2.x Yuna 2023. Nah, seperti itu. Terus untuk tabel seperti ini. Nah, untuk faktor-faktor. Nah, itu yang paling sering dijumpai itu faktor-faktor sih. Semisal kalau faktor-faktor itu kan biasanya minimal 3, minimal 5 dan lain sebagainya. Jadi faktor-faktor itu kalau satu sumber saja itu ditulis di awal. Contohnya ini. Kalau dia itu berisi faktor-faktornya itu dari jurnal yang kalian kutip itu udah banyak, kalian bisa tuliskan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan larutan dan identifikasi kation golongan 1
adalah sebagai berikut Yuna, 2023, boleh, titik 2. Tapi kalau kalian itu jurnalnya itu terpecah-pecah, kalian bisa. Nah, adapun fakta-fakta yang mempengaruhi pembuatan larutan dan identifikasi katan golongan 1 adalah sebagai berikut. 1. Suhu. Bla 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 Handi 2023, 2025 dan nah 2. Tekanan bla 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 Yuna 2023 seperti ini. Nah, kalau ada keterangan rumus itu seperti ini. Apabila terdapat rumus itu untuk call out rumusnya itu seperti ini. Pada perhitungan molaritas dapat ditunjukkan pada persamaan 1, literaturnya. Tapi kalau kalian itu persamaannya itu ada 10 dan sumbernya itu sama, itu kalian buat seperti ini. 1 hingga 10, persamaan 1 hingga 10, Yuna 2023. Tapi kalau kalian itu sumbernya beda-beda atau literaturnya beda-beda, diusahakan dengan gimana ya, kalau kalian sumbernya beda-beda itu tergantung kalian itu sumbernya ada berapa. Misal kalian itu ada 5 perhitungan 5 rumus, 5 rumus. Jadi kalian itu jurnalnya itu kalau bisa, sebenarnya saranku sih cari jurnal yang cukup 1 rumus aja udah. Tapi kalau misal ada 2 rumus jadi 1 jurnal, 3 rumus jadi 1 jurnal, nanti ya 1 hingga 2, terus 3 hingga 5 pakai ini, apa itu namanya, citasinya seperti ini, seperti itu. Terus untuk reaksi jangan lupa di call out juga literaturnya. Apabila terdapat reaksi kimia, ketentuan penulisannya itu reaksi yang terjadi pada proses identifikasi larutan dapat ditunjukkan dengan reaksi 1, Yuna 2023. Nah, pada apa itu namanya, reaksi, jangan lupa itu senyawanya itu apa, contohnya HCl. Terus itu fasenya itu apa, fase pada suatu reaksi kimia kan ada 3, itu ada bukan 3 sih, ada 4. Yang pertama itu adalah fase solid, gas dan liquid, dan juga ada fase campuran atau aqueous atau larutan lah, atau sesuatu yang telah kalau liquid yaitu adalah konsentrasinya yang konsentrasi murni atau konsentrasi pekat, sedangkan aqueous itu yang sudah diencerkan, seperti itu. Terus untuk sifat bahan jangan lupa itu kan sudah ada itunya ya, sudah ada template-nya untuk sifat bahan. Nanti itu kalian Nah, sifat bahan itu kan titik-titik sesuai modul praktikum itu kalian bisa hapus, misal pembuatan seperti ini. Nah, di sini kan juga ada 2 titik N ya. Kalian sesuaikan lagi sumber kalian itu berhenti di mana. Misal kalau di modul 1 itu kan berakhirnya di 2.2. Jadi berarti titik N itu kalian ubah ke 2.3 seperti ini. Nah, juga di sini itu ada alfabetis. Itu kalian hapus saja sih sebenarnya. Kalian hapus aja untuk alfabetnya A. Tapi kalian itu tulis tangan sendiri. Misal A, bahannya itu ada, aku kasih contoh. Nah, pada bahan itu adalah nama senyawanya secara apa ya? Nama senyawanya kan bukan rumus kimianya, tapi nama senyawanya. Fungsinya itu adalah sebagai terus sifat kimia dan pengenalan. Tabel 1 Yuna ditangkap pengenalan. Sifat fisikanya itu apa? Contoh itu ada
fase, ada fase bau, ada warna, ada densitas. Contoh, fasenya padat, baunya itu menyengat. Oh iya, mungkin untuk sifat bahan itu aku notes ya. Semisal kalau baunya itu tidak berbau atau warnanya itu tidak berwarna, itu kalian tidak diperbolehkan menggunakan sifat bahan tersebut. Kalian harus mencari sifat bahan yang lain. Maksudnya itu kalau baunya itu tidak berbau itu kurang spesifik gitu. Kalau baunya itu dikatakan menyengat ya dapat dituliskan seperti itu. Warnanya itu kuning. Densitasnya itu 1,89 kan gitu. Selanjutnya sifat kimia ada rumus molekul, rumus kimia, berat molekul, kelarutan, ada kelarutan, ada pH. Rumus kimia KI itu kan ada KI, ada berat molekulnya itu KI itu misal 56,11 gram per mol. Kelarutannya itu 23 gram per 100 mililiter aqueous pada suhu 25 derajat Celcius, terus pH-nya itu 6 hingga 8. Seperti itu untuk menulis sifat bahan. Nah, untuk pengenangan itu ada 4, itu ada terhirup, seperti ini. Nah, oh iya, di sini itu kan untuk apa itu namanya, untuk sifat bahan itu kan wajib menggunakan MSDS ya. Sorry, aku lupa. Jadi untuk citasinya MSDS itu ada seperti ini. Anonim, bahannya itu apa? Misal ada kalium, nggak usah sih, pakai rumus kimianya aja, KI, anonim KI. Tahun terbitnya. Udah seperti ini. Untuk bab 3 itu ada ini, bahannya itu asam sulfat. Ini merek itu adalah merek ya. Biasanya itu merek, Millipore, Sigma Aldrich, terserah. Nanti saat Sigma Aldrich, kalian bisa lihat saat pengenalan bahan, terus itu alatnya itu ada kuantitasnya, alarmnya 100 ml, rangkaian alat itu proporsional, prosedur itu harus kalimat pasif. Nah, kalimat pasif di sini itu kan kalian menuliskan suatu prosedur itu bedanya kalimat yang ada di modul dan juga kalimat yang kalian tulis saat prosedur itu bedanya. Untuk modul itu kan adalah kalimat perintah atau kalimat aktif, di mana itu adalah suatu kalimat yang digunakan untuk hitungannya untuk kalian itu melakukan sesuatu. Tapi pada prosedur kalian itu seolah-olah kalian itu melakukannya. Jadi bukan kalimat perintah lagi. Semisal itu kan buatlah larutan 1N.
Nah, itu kan kalimat aktif atau kalimat perintah. Nah, itu pada prosedur itu adalah bisa diubah kalimatnya seperti ini. Membuat larutan 1N atau membuat larutan HCl dengan konsentrasi 1N, seperti itu. Untuk flowchart kalian udah lolos praktikum pemrograman komputer, aku rasa kalian sudah hebat atau sudah oke pada pembuatan flowchart, jadi nggak usah aku jelaskan lagi. Untuk bab 4 dan bab 5 nanti disesuaikan dengan modulnya. Mungkin dari format yang aku jelaskan, apakah ada yang ditanyakan sama ada yang dibingungkan sejauh ini? Iya, silakan. Izin bertanya Kak, izin bertanya diri, nama saya Muhammad Alkin, NPM 2407. Izin bertanya untuk yang pertama, dari yang tadi misal ada persamaan, setelah itu di bawahnya kan ada penjelasan tentang reaksi Kak. Itu apa diberi spasi, apakah perlu diberi spasi atau tidak? Terus pertanyaan yang kedua itu mengenai bahan-bahannya itu dijelaskan ke bawah gitu, kayak poin-poin misal bahan 1, bahan 2, bahan 3 ke bawah, atau secara narasi kan ke sampingan seperti itu. Oke, tadi pertanyaan yang pertama apa ya? Izin Kak, untuk pertanyaan yang pertama seperti yang di layar itu Kak, yang tadi yang di 2.4 Kak, itu kan ada persamaan, terus ada reaksinya, itu diberi jarak seperti yang di contoh format atau tidak usah Kak? Oh, jaraknya itu maksudnya gimana? Jarak spasi, satu spasi Kak, itu kan kayak ada jarak antara pembahasan yang bersamaan ya. Oke. Jadi untuk penggunaan persamaan dan reaksi itu semisal kalau persamaan 1 ya udah, sebenarnya kalau kalian itu kalau di sini kan bentar, sorry. Ini kan hitungannya. Nah, di sini itu semisal kalau kalian ini contoh ya untuk